siapkan slide-nya. Recording in progress. Oke, udah terlihat ya di layar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Pada pagi hari ini adalah kuliah perdana Studio Konsep Perancangan Arsitektur atau biasanya kita menyebutnya SKPA. Jadi SKPA ini adalah mata kuliah yang dia itu awal dari tugas akhir ya. Jadi satu rangkaian dengan tugas akhir sebenarnya. Kalau kalian mengenal biasanya bikin buku konsep di studio perancangan, nah ini semacam itu. Cuman di SKPA ini akan lebih detail gitu. Nah, persyaratannya adalah yang pertama telah menempuh 137 SKS, sebenarnya seperti itu. Gitu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin kurang 2 atau 4 SKS begitu. Diperbolehkan untuk mengambil SKPA bersamaan dengan mata kuliah yang belum diambil kalau misalnya memang mata kuliah tersebut ditawarkan pada semester ini. Itu kemudian nilai D minimal 14 SKS, jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Kemudian tidak ada nilai E, kalau ada nilai E berarti harus ngulang dulu nilai E tersebut supaya nilainya nggak E. Oke, selanjutnya lulus dengan minimal C mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Akidah dan Akhlak, Ibadah dan Muamalah, Islam IPTEX, Kemuhamadiahan, Bahasa Indonesia, Metodologi Riset, kemudian nilai Stupa juga yang 1 sampai 7 minimal C, kemudian lulus kerja praktek dan seminar penelitian yang kemarin sudah kalian ambil ya. Kemudian ini mengulang lagi lulus kerja praktek, kemudian yang selanjutnya adalah disetujui oleh PA. Jadi kemarin kalian sudah mengumpulkan checklist ya, checklist mata kuliah yang ditandatangani oleh PA. Minggu ini insya Allah Budi lacak kembali. Kalau misalnya ada beberapa kekurangan nanti akan dikembalikan. Oke, kemudian telah lulus TOEIC di maksimal evaluasi 3, diharapkan sudah lulus ya. Di sini ada yang belum lulus TOEIC? Saya belum ini Bu ikut TOEIC Bu. Oke, udah daftar untuk ujian lagi? Kemungkinan Maret Bu. Maret ya. Oke, udah berapa kali ambil? Belum ambil Bu yang evaluasinya Bu. Yang belum ambil. Maksudnya kemarin kan kamu udah tes terus nggak lulus gitu ya. Terus ini mau ambil Kemarin yang itu kedua kan berarti? 2 kali Bu, yang waktu Oh, semester 1 semester 2. Cuma yang ini belum, yang remedialnya. oh gitu. Oke. Ya udah nanti kalau misalnya udah ambil, udah ada hasilnya, apapun hasilnya mau lulus atau enggak, konfirm ke Budila ya. Baik Bu. Oke. Oke, biasanya jatah untuk TOEIC itu 3 kali gitu. Nanti kalau setelah 3 kali itu, kalian biasanya akan dapat surat keterangan atau surat semacam surat begitu untuk persyaratan wisuda. Karena TOEIC ini sebenarnya adalah persyaratan untuk wisuda. Tuh. Oke, selanjutnya, sebentar, sebenarnya setelah itu ada satu lagi. Nah, tadi terpental ke slide terakhir. Oke, jadi nanti persyaratan yang harus disiapkan ya selain yang tadi adalah 2 lembar pas foto ukuran 3x4 background biru. Jadi persyaratan ini nanti persyaratan yang sekaligus nanti akan kalian pakai untuk wisuda gitu. Jadi kita nyicil supaya nanti kalian dekat-dekat pendaftaran wisuda tuh persyaratannya udah ada. Gitu. Kemudian surat pernyataan ya, surat pernyataan nanti ada tanda tangan kalian plus materai. Jadi siapkan materai. Surat pernyataan ini adalah surat pernyataan untuk tidak plagiasi. Jadi nanti surat pernyataan ini akan kalian kumpulkan kalau judul kalian itu udah final. Kalau belum final, mungkin ditunggu dulu sampai judul kalian itu final. Kalau judulnya udah final, kalian bisa mengumpulkan surat pernyataan ini. Itu selanjutnya adalah form checking. Form checking udah kalian kumpulkan kemarin. Nanti akan Budi cek. Kemudian bukti pengumpulan ya. Bukti pengumpulan KP sama SP di ruang baca. Sorry, ini bukan perpustakaan, tapi di ruang baca ya. Kalau kemarin kalian udah mengumpulkan, silahkan nanti di
kumpulkan kembali di map biru. Jadi nanti ini semua akan kalian masukkan ke map biru. Map birunya itu kalian berikan nama kalian, NIM, dan pembimbing akademik. Pembimbing akademik ya, bukan pembimbing TA, tapi pembimbing akademik. Karena nanti akan di-recheck ulang sebelum kalian wisuda. Tuh. Oke, nanti soal ini Bu Dila ingatkan kembali. Oke, lanjut ya. Kemudian SKPA itu adalah produk akhir mata kuliah studio konsep perancangan arsitektur. Di buku KPA kita menyebutnya tuh buku KPA gitu. Jadi semacam buku konsep yang Budil sudah sampaikan ya, isinya adalah pendekatan dan konsep perancangan arsitektur yang adaptif atau konsep desain. Jadi seperti kalian membuat konsep desain ketika studio perancangan. Cuma bedanya kalau studio perancangan biasanya kalian mengerjakannya berkelompok. Nah, ini nanti kalian mengerjakannya individu. Jadi mandiri sesuai dengan apa yang ingin kalian desain, sesuai dengan lokasi yang ingin kalian gunakan gitu. Nah, laporan ini isinya adalah pendahuluan, kemudian kajian pustaka, kemudian datanya itu tinjauan lokasi, aktivitas, kebutuhan ruang, siapa yang mau pakai dan sebagainya, begitu, disertai dengan analisis konsep perancangan yang memang dibutuhkan sesuai dengan pendekatan kalian. Nah, kemudian untuk standar penulisan, nanti kalian akan dapat buku ini ya, buku panduannya. Buku panduannya sudah, kalau nggak salah sudah Budila kirimkan melalui email, tapi ini Budila capture sedikit bahwa standar penulisannya adalah ukuran kertasnya kuarto, jadi A4. Kemudian batasnya 43, 43. Kemudian nanti fontnya pakai Times New Roman ukurannya 12. Kemudian ini penting ya dicatat bahwa ukuran luasnya adalah minimal 2.500 meter persegi kalau kalian mau bikin single building. Jadi kalau satu bangunan itu minimal luasnya 2.500 meter persegi untuk luas lantai bangunan ya. Luas lantai bangunannya segitu, jadi pastikan bahwa site-nya berarti harus lebih dari itu. Itu. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin kawasan itu berarti minimal site-nya adalah 5 hektar. Gitu. Jadi minimal 5 hektar untuk bangunannya yang ada di dalam itu bebas. Ukuran minimalnya bebas. Tapi mungkin akan ada bermasa-masa ya. Oke. Nah, nanti ini ada di standarisasi produk TA. Mungkin Budila belum kirimkan, nanti akan Budila susulkan lewat email. Oke, kemudian periodisasi untuk SKPA sendiri. Jadi kita dalam satu semester itu ada 2 periode. Ini ada 4 periode ya yang berurutan. Jadi kalau selama 1 tahun atau 2 semester itu ada 4 periode. Jadi periode 1, 2, 3, dan 4 ini menyesuaikan dengan periode wisuda. Gitu. Jadi periode ini nanti akan menerus ke periode tugas akhir, kemudian nanti akan menerus ke periode wisuda gitu. Jadi biasanya kalau selesai tugas akhir, kemudian langsung masuk ke periode kalian wisuda gitu. Nah, di periode 1 itu waktu pelaksanaannya Juli sampai Oktober, periode 2 Oktober Januari, periode 3 Januari April, kemudian periode 4 April Juli. Nah, kalau kita SKPA-nya di periode 3 di Januari April, berarti nanti TA-nya kita nanti masuk ke periode 4 April Juli. Tuh. Jadi jadwal ini sudah perlu dibuat sesuai dengan kalender akademik dan menyesuaikan jadwal wisuda universitas. Nah, kemudian lanjut kita ke standar isi buku konsep perancangan arsitektur ya. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu di bagian depan ya. Depan, kemudian nanti bisa ditulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris, single spasi, fontnya 11, Times New Roman. Kemudian abstraknya itu tidak boleh lebih dari 250 kata dan merupakan intisari dari seluruh tulisan yang ada di bab 1 sampai bab terakhir. Itu. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan keywordnya 3 sampai 5. Itu kemudian bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu adalah gambaran umum hasil dari observasi awal, kemudian masalah-masalah yang diangkat atau fenomena tentang topik yang memang kalian angkat.
Nah, biasanya pendahuluan itu isinya adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, kemudian metode pembahasan dan sistematika penulisan. Tuh, kemudian lanjut ke bab 2. Bab 2 isinya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sesuai dengan judul ya. Jadi kalau judulnya misalnya rumah sakit, ya tinjauan pustakanya terkait dengan rumah sakit. Misalnya karakteristik rumah sakit, standar-standar rumah sakit yang dipakai gitu, bisa dari pemerintah, bisa dari standar internasional dan sebagainya. Itu. Kemudian nanti gunakan literatur review yang terbaru dan memang kalian pakai gitu. Rata-rata yang Bu Dila lihat di tinjauan pustaka itu semua dimasukkan gitu. Nah, jangan semua dimasukkan, tapi memang dituliskan sesuai dengan apa yang memang nanti dipakai untuk bab selanjutnya di bab 4 biasanya. Nah, jadi bab 2 ini nanti erat kaitannya dengan bab 4 gitu. Jadi hal-hal yang memang nanti kalian pakai di bab 4, misalnya standarnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Kalau misalnya kalian mau redesign, nah itu seperti apa kondisi awalnya, itu ada di bab 2. Gitu. Kemudian bab 3, gambaran umum lokasi dan gagasan perencanaan. Nah, bab ini kalian menuliskan tentang data ya, data fisik, data non-fisik gitu. Jadi misalnya kalian lokasinya ada di satu kecamatan, nah mungkin nanti bisa menyebutkan data-data yang digunakan yang memang dipakai dan berhubungan dengan tema yang kalian angkat terkait dengan lokasi tersebut gitu. Nah, nanti data-data tersebut kita bisa dapatnya dari BPS, bisa dari kantor dinas, bisa dari DPU, atau kita survei di lapangan gitu. Nah, kemudian untuk bab 4 yaitu adalah analisis pendekatan dan konsep perencanaan dan perancangan. Nah, di sini kalian full akan menganalisa tentang konsep makro dan konsep mikro. Jadi yang berhubungan dengan lingkungan yang kalian desain gitu. Bisa kota, bisa kawasan, ataupun nanti bisa spesifik ke set kalian. Itu. Nah, ini adalah detail isi konsepnya ya. Jadi konsep di bab 4 nanti termasuk juga konsep kebutuhan ruang atau program ruangnya, kebutuhan, persyaratan, hubungan, organisasi, dimensi yang akan dibutuhkan, gitu. Konsep site, tata masanya akan seperti apa, sirkulasinya nanti kalian seperti apa, kemudian topografinya, utilitas horizontal dan vegetasi, gitu. Kemudian kalau misalnya nanti pendekatannya atau sangat membutuhkan untuk kita membahas tentang strukturnya juga dianalisis ya, dengan menggunakan material apa, strukturnya seperti apa yang cocok gitu, disesuaikan dengan lokasi yang akan kalian desain. Misalkan di pantai, strukturnya yang cocok seperti apa, kalau di daerah pegunungan seperti apa. Kemudian konsep selanjutnya, konsep utilitas ya, jaringan listrik, telepon, air bersih, air kotor, sampah, gas, dan sebagainya. Kalau misalnya nanti terlalu banyak lembarnya, nanti konsep utilitas ini bisa kalian pilih yang paling penting aja, sesuai dengan bangunan dan pendekatan kalian gitu. Kemudian konsep pengkondisian ruang, kalau misalnya memang diperlukan ya sistem akustiknya, sistem visual, sistem penghawaan, itu ini perlu. Apalagi misalnya kalian mau contohnya mendesain satu auditorium ya untuk konser musik misalkan. Nah, sistem pengkondisian ruangnya tuh harus jelas mau seperti apa, akustiknya harus seperti apa, visualnya seperti apa gitu. Itu selanjutnya adalah konsep interior, stylenya, kemudian bisa dibahas tentang perabot yang akan dipakai, kemudian bahan penutup interiornya itu apa, itu bisa dibahas di situ. Dan nanti bisa ditambahkan dengan konsep lainnya yang mendukung pendekatan. Gitu. Misalnya kalian pendekatannya arsitektur Jawa, gitu. Nah nanti isi dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur Jawa itu. Kalau yang 1 sampai 6 itu adalah konsep umum. Konsep umum yang melekat ya mungkin kalau misalkan nggak bisa dibahas per segmen ini, per satu konsep ini nggak bisa semua. Misalkan interior ya, interior mungkin nggak hanya akan menyebutkan atau membahas tentang bahan penutupnya aja yang nggak apa-apa. Nah, tapi kalau yang nomor 1, nomor 2, 3, nah itu kan suatu hal yang penting ya untuk dibahas, itu krusial, jadi itu harus ada. Yang nomor 4, 5, nah itu bisa dipilih sesuai dengan tipe bangunannya yang apa memang krusial untuk dibahas, nggak harus semuanya ada. Gitu.
Oke, selanjutnya jadwal ya. Jadi Budila sudah kirimkan jadwal. Jadi jadwal kita karena ada puasa dan Idul Fitri, jadi jadwal kita ini cukup padat ya, cukup padat. Dan Budila lihat bahwa nggak banyak kalian kalau udah ngambil SKPA itu biasanya nggak ngambil mata kuliah yang lain, kecuali mahasiswa khusus ya. Ada beberapa yang mungkin ada yang kurang mata kuliahnya, biasanya ngambil tapi nggak banyak, mungkin 2 sampai 4 SKS. Nah, harapannya adalah nanti setiap minggu kalian punya jadwal tetap untuk bimbingan. Jadi setiap minggu harus ada progres. Kalau perlu, kalau nanti waktunya nggak kekejar, seminggu 2 kali untuk bimbingan supaya targetnya terkejar. Jadi kita punya 3 evaluasi ya, evaluasi 1, 2, 3, jadwalnya udah ada 10 Maret, 18 Maret, dan 30 Maret. Itu kemudian setelah itu masih ada kelayakan. Kalau kalian nanti dinyatakan layak, nanti kalian bisa mendaftar untuk ujian. Kalau misalkan tidak layak, ya berarti kalian tinggal di periode ini atau lanjut ke periode selanjutnya. Jadi istilahnya perpanjangan SKPA. Gitu. Nah, nanti kalau lolos berarti kalian dijadwalkan ujian. Setelah ujian nanti kalian masuk ke masa revisi. Biasanya revisi itu nggak panjang, cuma 3 hari, 3 sampai 4 hari aja. Kemudian lanjut ke masuk ke studio gitu. Nah, jadi nanti kita berakhir di insya Allah tanggal 24. Tanggal 24 itu. Semoga nggak ada perubahan ya. Kalau misalkan ada perubahan berarti nanti Budila akan cross check kembali ke universitas terkait dengan jadwalnya dan nanti akan Budila kirimkan ke kalian. Oke, jadi ini Budila sudah membuat timeline ya, jadi bisa kalian buat sebagai panduan. Jadi kalian di minggu keberapa, bulan keberapa harus selesai apa gitu. Supaya nanti targetnya bisa kekejar. Nanti bisa dicek ya. Oke, kemudian untuk prosedur evaluasi. Jadi evaluasi akan dilakukan oleh dosen pembimbing dan dimonitor oleh koordinator. Jadwal evaluasinya udah terlampir ya tadi ya. Nah, bentar, Budila balik dulu. Nah, di jadwal evaluasi ini kan tanggal 10, tanggal 18, tanggal 30. Nah, nanti sebelum evaluasi, Budila minta untuk kalian tanyakan ke pembimbing, mau evaluasinya kapan? Bisa jadi tanggal 10 atau tanggal 18 atau tanggal 30 itu Bapak Ibu dosen itu nggak bisa. Nah, jadi mungkin akan bisa jadi maju 1 hari atau mungkin mundur 1-2 hari. Nggak apa-apa, tapi harus dalam minggu itu. Kalau mundur-mundur sedikit nggak apa-apa, tapi diusahakan dalam minggu itu ya. Supaya targetnya kekejar. Oke, lanjut ya. Oke, target untuk evaluasi ini adalah evaluasi 1 itu adalah bab 1 final, minimal bimbingannya ada 2 kali. Kemudian evaluasi 2 itu bab 1, bab 2 itu sudah selesai. Kemudian bimbingan minimal 2 kali, tambah 2 kali maksudnya jadi 4 kali ya. Kemudian di evaluasi 3 itu bab 1, 2, 3, 4 sampai besaran ruang, nah itu sudah selesai. Minimal bimbingan berarti 6 kali. Nah, besaran ruang ini bukan terus kalian bab 4 langsung bahas tentang besaran ruang, enggak. Besaran ruang itu adalah ketika kita kalau sudah bahas konsep site, kemudian nanti penggunanya siapa, aktivitasnya apa, kemudian baru kan kita menentukan besaran ruang yang dibutuhkan apa, kemudian baru ke besaran ruangnya. Gitu. Jadi harus runtut ya. Di beberapa periode yang lalu itu karena mengajar progres minimal sampai besaran ruang, terus bab 4 itu tiba-tiba mereka membahas tentang besaran ruang tanpa bahas dulu site-nya seperti apa, yang mau pakai siapa, yang dipakai itu aktivitasnya mau apa aja, itu nggak dibahas langsung ke besaran ruang. Nggak bisa gitu, jadi tetap harus ini ya, tetap harus runtut gitu. Nah, kemudian setelah evaluasi 1, 2, 3, nanti ada kelayakan. Kelayakan itu adalah mengevaluasi semuanya. Jadi misalnya di evaluasi 3 ya, yang terakhir itu kalian ada revisi. Nah, itu dipastikan bahwa revisinya itu sudah dikerjakan semua, kemudian baru kelayakan. Kalau sudah ACC dan memenuhi target, nanti bisa mendaftar ujian SKPA. Sorry. Ujian SKPA. Jika nanti belum memenuhi target, berarti dan belum layak, jadi nanti harus ngulang lagi.
Ulang lagi apakah perlu satu periode, belum tentu ya. Jadi nanti tergantung dari pembimbing kalian. Itu kalau misalkan memang di ACC untuk ujian sebelum periodenya selesai ya nanti akan buatkan jadwalnya. Nah, kemudian nanti setelah kalian itu setelah kalian itu evaluasi, nanti Bu Dila akan kirimkan link ya. Jadi nanti link itu salah satunya akan ada menu atau kalian bisa mengupload file untuk evaluasi kalian gitu. Jadi nanti di tempat Bu Dila ada file backup dari kalian gitu. Tapi kalau evaluasi tetap langsung ke pembimbing ya, nanti Bu Dila tinggal confirm aja ke pembimbing siapa yang udah evaluasi, siapa yang belum gitu. Oke, kemudian lanjut terkait dengan penilaian ya. Penilaian itu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan progres. Berdasarkan progres itu kalian harus melewati, makanya tadi kalian harus melewati evaluasi 1, 2, dan 3. Masing-masing bobotnya ada 20%, kemudian ujian 40%. Kemudian dilanjut dengan bobot penilaian ujian ya. Bobot penilaian ujian itu dari pembimbing 60%, dari penguji 40%. Gitu. Jadi 60% dari pembimbing itu didapat dari penilaian-penilaian dari evaluasi itu, bimbingan sama ujian gitu. Jadi pastikan bahwa kalian rajin untuk bimbingan, kemudian evaluasi harus ada. Kalau evaluasinya kurang satu berarti nggak memenuhi, berarti kalian ngulang. Oke, persyaratan ujian ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti evaluasi 1, 2, 3, serta kelayakan dan disetujui oleh pembimbing. Kalau nggak disetujui oleh pembimbing, berarti tidak bisa ujian. Nah, setelah disetujui, peserta ujian wajib mendaftar ujian ke koordinator. Nanti, koordinator akan mengirimkan form pendaftaran yang dibagikan melalui email. Jadi, pastikan bahwa kalian sering cek email kalian ya. Untuk semua informasi akan Bu Dila kirim melalui email. Email yang akan dikirimkan adalah email studio tugas akhir arsitektur. Oke, kemudian ujian. Ujian tadi ya, mahasiswa sudah harus mengikuti evaluasi dan kelayakan, kemudian telah melaksanakan bimbingan 6 kali, termasuk evaluasi 1 dan 2 dan 3, jadi masuk di dalamnya ya. Kemudian peserta wajib mendaftar ujian ke koordinator melalui form yang sudah dibagikan ya. Kemudian yang selanjutnya kalian wajib melakukan turnitin. Sama seperti CR kemarin ya, harus diturnitin. Turnitinnya harus dari UMS. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk turnitin, misalnya kayak kemarin sudah mengirimkan ke perpus gitu, tapi belum dibalas ya nggak apa-apa, bilang aja ke Bu Dila. Nanti Bu Dila kasih dispensasi waktu tambahan. Oke, kemudian peserta yang tidak lolos kelayakan ujian otomatis akan masuk SKPA periode berikutnya. Jadi kalau nanti kalian masuk ke periode berikutnya berarti periode untuk TA-nya juga akan mundur ya. Mundur dalam artian bisa mundur satu periode lagi atau bisa mundur waktunya itu lebih sedikit untuk menyelesaikan. Nah, jadi istilahnya mungkin bisa aja masuk studio tugas akhir itu di tengah-tengah gitu. Kalau masuk studio tugas akhir di tengah-tengah kan berarti mungkin waktu yang akan dibutuhkan kan jauh lebih banyak. Nah, berarti mungkin bisa jadi waktu yang dibutuhkan untuk studio TA di studio kita di lab itu lebih banyak gitu. Nah, itu akan berimplikasinya adalah nanti ke KRS kalian gitu. Itu aja. Kalau misalnya kalian nggak ada masalah dengan itu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi usahakan sekali ikut dengan jadwal yang sudah Budila berikan supaya bisa kekejar gitu. Itu ya. Oke, selanjutnya setelah ujian, mahasiswa segera merevisi laporan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dan sebelum masuk studio TA wajib sudah turnitin maksimal 25% similarity. Jadi sebelum ujian kalau kalian udah turnitin bagus, tapi kalau misalkan tadi ya ada waktu-waktu yang mungkin nggak dibalas lama itu maksimal adalah sebelum masuk studio TA. Itu udah diturnitin. Itu sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Anissa Alia, oke. Mohon maaf, saya izin bertanya, Bu. Untuk yang tadi pertama itu kan disuruh mengumpulkan bukti laporan disuruh mengumpulkan bukti SP. Nah, untuk bukti SP sendiri berupa apa nggih, Bu? Kalau yang KP kemarin kan dapat kayak kertas bukti pengumpulan gitu. Mhm. Oke, kemarin udah ngumpulin di Adi ya, yang apa namanya, artikel publikasi itu udah. Sudah. Oke, nanti Mbak Saida akan buatkan bukti bukti kalian udah mengumpulkan gitu. Nanti ditunggu aja. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Tes tes. Ya, siapa? Anggas, Bu. Enggak, ya. Oh, izin bertanya aja, bukan nanti kan kalau misal kita mau SKPA, Mm-mm. bolehkah nanti kayak minta surat pengantarnya dari UNIF? Karena kan nanti terkait administrasi di tempat yang akan kita jadikan PA gitu, Bu. Oh, maksudnya surat izin untuk survei gitu-gitu ya? Ya, betul, Bu. Ya, bisa, bisa. Nanti suratnya minta ke Pak Santo untuk surat izin survei itu. Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Oke, teman-teman. Ya, Disla. Izin bertanya Bu, untuk Ya. itu masih belum final kan dan masih bisa kan ya udah ada yang disetujui. Nah, yang disetujui itu masih boleh ada perubahan sedikit nggak? Oh, dari judul ya? Judul yang sudah direview. Nggih, Bu. Oh ya, jadi nanti kalian datang ke pembimbing ya dengan membawa hasil review judul. Nah, kemudian kalian diskusi terkait dengan itu. Terkait dengan ada perubahan boleh atau enggak, boleh selama itu disetujui oleh pembimbing. Itu. Jadi misalnya ya contohnya ada yang disetujui, kemudian ada yang nggak disetujui gitu judulnya. Nah, padahal sebenarnya kalian itu lebih sreg ke yang nggak disetujui. Nah, tapi di yang nggak disetujui itu kan biasanya ada masukan ya, nggak disetujuinya itu kenapa gitu. Nanti coba diskusikan dengan pembimbing gitu. Saya sebenarnya lebih condong ke sini gitu, tapi kenapa dan sebagainya gitu alasannya gitu. Nanti mungkin pembimbing akan berikan feedback, masukan gitu. Bisa juga misalnya kalian udah disetujui satu judul misalnya judul A gitu, tapi mungkin kalian ingin ada perombakan di situ. Nah, itu juga boleh disampaikan aja ini sebenarnya udah disetujui, tapi saya ingin ada tambahan misalnya fasilitasnya saya pengen fasilitas yang utama tuh bukan yang pendidikan, misalnya saya ke entertainment dan sebagainya. Itu juga boleh. Gitu. Jadi silakan membawa form review. Insya Allah kayaknya itu udah lengkap ya. Tinggal 2 mahasiswa kayaknya yang belum. Nanti ditunggu. Jadi nanti silakan bawa itu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang ada Kamilia, pengumpulan berkas pendaftaran pakai map biru, kertas atau plastik kertas ya, kertas map biru, nanti di depannya dikasih nama itu, nama NIM pembimbing akademik. Sama nanti kalau apa jangan ngumpulin dulu sebelum nanti Bu Dila konfirmasi diminta mengumpulkan ya. Bu Dila mau cek dulu dari yang kemarin kalian kumpulkan. Oke, Ubay. Iya. Iya, kemarin kayaknya Budila udah kirim form konsultasi nggak sih? Tapi kayaknya itu masih ada yang salah. Bentar, sekalian aja Budila. Oke, form konsultasi. Bentar. Nah ini, udah bisa kelihatan ya di layar ya. Nah, nanti buku konsultasinya itu seperti ini. Ini tuh ukurannya setengah dari 4, berarti A5 ya. Di A5 nanti silakan di print, nanti setiap konsultasi dibawa. Nanti ini Budila kirimkan kembali. Nanti ini ada foto, kalau mau tempel foto ya tempel foto. Kemudian nama, NIM, judulnya. Kemudian pembimbingnya siapa. Nah, ini timelinenya udah ada di sini. Kemudian nanti kalian isi, kalian udah sampai mana. Ini
ini adalah isi dari setiap bimbingan. Jadi kalau konsultasi pertama, tanggal berapa, hari apa, kemudian saran-sarannya apa ditulis di sini, kemudian nanti di paraf. Itu jadi nanti terrecord semuanya. Kalian tuh bimbingan berapa kali, udah saran-sarannya apa gitu, jadi terdokumentasikan. Nah, nanti di akhir ini ada lembar kelayakan. Nah, jadi nanti kan kalian pastikan bahwa udah sesuai dengan ini ya. Jadi pendahuluan ini isinya apa aja, kemudian bab 2 isinya apa aja, bab 3 apa aja, bab 4 apa aja gitu. Nah, terus nanti di sini akan dicoret layak atau enggak gitu. Terus nanti pembimbing di ACC di sini. Gitu. Jadi nanti ini akan Budila bagikan lagi setelah Budila revisi ya. Ada lagi? Oke, teman-teman, sambil menunggu ada yang tanya ya, ada beberapa, ada yang mungkin komplain atau mungkin kalian nggak suka dengan pembagian dari dosen pembimbing SKPA, tapi itu yang terbaik yang Budila bisa ya, yang kami bisa ya, itu sudah melalui rapat dan persetujuan Bapak Ibu dosen yang lain, jadi mohon maaf tidak bisa berubah lagi gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian terkendala untuk komunikasi gitu, jadi misalnya udah WA beberapa kali nggak ada respon gitu, kalian bisa konfirmasi ke Budila gitu. Jadi WA aja Budila, Budila mohon konfirmasi ke Bapak A gitu misalnya. Kami sudah WA 2 kali tapi belum ada tanggapan. Jadi nanti Budila akan bantu untuk konfirmasi. Gitu, ya. Nah, kemudian saran dari Budila adalah kalian minta jadwal tetap untuk bimbingan. Misalnya setiap hari Selasa bimbingan SKPA gitu. Atau setiap hari Kamis atau setiap hari apapun yang kesepakatan di kelompok kalian gitu, sehingga nanti bimbingannya itu terjadwal gitu. Jadi nggak ada tuh kalian nyari-nyari gitu, nyari konsultasi hari apa gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita konsultasi seperti kita tuh kuliah gitu, setiap hari apa gitu. Nah nanti kalau misalnya nggak kekejar itu sesuai dengan target kalian, kalian minta aja bisa nggak Pak Bu konsultasinya minggu ini tuh 2 kali gitu, untuk ngejar kelayakan misalnya, atau ngejar ujian gitu, gitu ya. Jadi sarannya Budila gitu. Jadi nanti silakan temui Bapak Ibu dosen ya, sesuai dengan bimbingannya, bawa form hasil review kemarin, kemudian diskusi sekaligus minta jadwal tetap untuk bimbingan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oke, boleh. Gimana? Oke. Kalau English course-nya yang dari UMS itu boleh, yang sebentar, yang mana ya? Yang kalau misalnya English course yang dari luar itu nggak bisa. Tapi kalau English course namanya apa ya? Yang dimaksud English course itu yang mana, Ubay? Oh ya, kalau English course UMS yang LBIPU itu boleh. Itu bisa jadi pengganti. Ya itu online sih. Mm-mm, boleh. Iya, gitu. Jangan lupa kalau ngambil yang English course, pakai pakaian yang proper ya. Soalnya setelah itu nanti kalian diminta untuk foto. Jadi setelah kalian selesai ngerjain itu yang English course, nanti kalian diminta untuk foto gitu. Kemarin itu apa namanya? Saya lupa periode berapa gitu. Setelah setelah
mengerjakan itu terus diminta untuk foto lah, dia itu udah berantakan gitu. Jadi apa ketika foto itu beda sama yang aslinya gitu. Nah, itu aja sih. Oke, terus selanjutnya yang terakhir ya, Budila mau. Oke, untuk sebelum lupa. Jadi untuk koordinator di periode SKPA ini adalah Adi. Jadi semua nanti informasi bisa dikonfirmasi melalui Adi ya. Itu adalah koordinator angkatan atau koordinator periode 3 ini ya. Nah, sekarang Budila mau minta masing-masing pembimbing itu punya koordinator supaya nanti Budila kalau mau konfirmasi ke satu orang. Pak Dodi, siapa yang mau jadi koordinator bimbingannya Pak Dodi? Kalau nggak ada, Budila tunjuk. Di Fiesta, ada nggak? Di Fiesta ada. Oh, Adib. Adib. Oke, Adib ada. Adib ada. Ya udah, pokoknya Adib ya. Oke, Bu Indra. Bu Indra siapa? Bu Indra, ini ada Bagus, ada Fikri, ada Guru, ada Gilang, ada Ida, ada Bintang, ada Alifuddin, ada Faris, ada Daniesa, ada Aufa. Siapa? Saya nggak apa-apa, Bu. Aufa ya, oke. Kemudian Bu Dani. Bu Dani ada, oh ini Wayan angkatan atas, Sofi angkatan atas. Siapa yang Bu Dani? Ada Raffi, ada Isa, ada Salsabila, ada Cynthia, ada Zain, ada Huda, ada Diva, ada Firgiva. Saya Bu. Raffi, oke. Terus Bu Nurjayanti. Ini Rasmi itu angkatan atas. Ada Sinta, ada Nur Ghazali, ada Hafiz, ada Fatimah. Hafiz, oke. Terus Bu Nur Rahmawati, ada Gaza, ada Adila, ada Anggas, ada Adila, oke Adila. Kemudian Pak Komarun, ada Radia, ada Erin, ada Farida, ada Belinda, ada Setiorini, ada Evianita, Nila, Fajar, Alfarisi, Faras. Siapa? Siapa ini? Oke, Belinda deh. Kemudian Bu Rini, ada Tasya, ada Irfan, ada Arkan, ada Faris, ada Fahrilia, ada Amri, Zulfahmi, Rindi, Anggara, Taskia. Siapa? Rindi, oke. Kemudian ini Bu Aning, ada Riko, ada Imam, ada Nur, ada Labiba, ada Eza, Nuansa, Aditya, Aden, Widya, sama Abdan. Siapa? Siapa? Aden, oke. Kemudian Budia. Oh ini yang Budia yang di start banyak yang belum ya. Oh ya tadi yang Budila merah-merah itu berarti namanya di start tuh nggak ada. Silakan segera, kayaknya kemarin Aju udah ngasih pengumuman ya. Silakan segera mengurus supaya bisa namanya masuk start ya. Soalnya BAA mau segera validasi. Kalau misalkan nggak validasi berarti
Takutnya nggak bisa masuk. Oke, ini ada Yuda, ada Kaula, ada Doa, ada Farhan, ada Yuni, ada Titik, Aula, ada Nisa, ada Faisal, ada Yuli. Siapa? Farhan. Farhan atau Faisal? Faisal. Gimana ini kalian? Koordinasinya gimana itu? Farhan atau Faisal? Satu suara dong. Farhan atau Faisal? Farhan sama Faisal, sweet aja. Farhan, oke. Oke, terus ini bimbingannya Budila. Ada Alia, ada Arif, ada Rifai, ada Rizky, ada Ika, ada Anisha, ada Fadila, ada Anjas, ada Santiko. Oh, ini angkatan atas, ada Denikola. Siapa? Ika Afif, ya oke. Oke, ini Pak Fauzi, ada Ganis, ada Latif, ada Farhan, ada Faris, ada Lukman, ada Cici, ada Lilis, ada Ardilan, Fahrizal, ada Ahmal. Siapa? Anggita. Anggita nggak ada. Kamu baca di mana itu? Anggita. Anggita nggak ada. Oh, Ganis. Ganis, oke. Oke, Pak Alfa. Ada Siti Zulaikha, ada Laura, ada Isyraq, ada Ubay, ada Aziz, ada Tabita, ada Nadia, ada Disla, ada Arjinsa, ada Arif. Ubay, oke. Oke, kemudian Pak Hasan. Ada Rizkalia, ada Rizky, ada Nur, ada Sigit, ada Lutfia, ada Maisha, ada Katarina, Hanifah, Marsyanda, Johara. Siapa Johara? Maisha, Johara. Oke, Johara. Kemudian Pak Sam. Ada Naufal, ada Sevia, Ahlul, Toris, Uul, Sidea, Zelika, Dimas, Surya, Zarfan, Dimas, Dimas. Oke, Dimas. Oke, Pak Yon. Ada Siti, ada Andrea, ada Adi, Anissa Rizky, ada Hiwang. Oke, Hiwang. Oke, Bu Roning. Ada Wira, Naurin, Bagas, Ana. Ini Aulianisa, Naurin. Naurin, oke Naurin. Bu Yani, ada Sayid, ada Arifan, Herin, Dean, Dinda. Herin. Herin atau Sayid? Itu gimana itu? Suara terbanyak. Nama, ya nama kamu masih merah, soalnya kamu di Star nggak ada namanya. Oke, jadi yang masih merah itu adalah ngirim ini ya, berarti dia itu ngirim ngirim sinopsis, tapi nama di Star tuh nggak ada gitu. Jadi ketika kemarin Budila masukin nama di Star, nah itu tuh karena nggak ada, makanya Budila merahin. Oke, Herin ya. Oke, Pak Wisnu. Ada Laili, ada Baital, Fahri, Fitri, Hafiz, Salda, Rizky, Irfan, Rika, Wening. Rika atau Kalda? Rika atau Kalda? Oke, suara terbanyak Kalda ya.
Oke, Bu Yayi, ada Aryo, ada Aditya, Rifki, Ainis, Wahyu, Mareta, Putri, Amanda, Putri, Danilo, Rizky, Hafiz. Jadi Amanda atau Rizky? Saya nggak apa-apa, Bu. Oke. Soalnya yang di chat rusuh ya. Sampai nggak bisa tahu ini yang terbanyak siapa. Oke. Oke, clear. Jadi nanti ini Budila kirim ya untuk koordinator perbimbingan. Nanti tugas koordinator perbimbingan adalah kalian memastikan bahwa konsultasinya terjadwal. Kemudian nanti kalau misalnya ada teman kalian yang itu nggak bimbingan, coba dikonfirmasi gitu. Kalian itu maksudnya bareng-bareng. Idealnya adalah kalian nanti selesai SKPA itu bareng-bareng gitu ya. Gitu. Nah, nanti setiap koordinator kalau misalkan kalian sulit untuk menghubungi pembimbing ya, bisa WA Budila gitu. Tapi pastikan bahwa konsultasi kalian itu terjadwal harinya. Jadi minta dulu, minta hari. Minta di tag hari yang bimbingan utama itu dalam 1 minggu itu di hari apa. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum Budila tutup? Ya, nanti ya. Disiap, disiap. Nanti setelah ini Budila kirim email ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada berarti clear ya. Silakan segera untuk menemui, silakan segera bikin grup, kemudian menemui Bapak Ibu pembimbing masing-masing, segera selesaikan targetnya. Kita ketemu di evaluasi dan ujian di bulan April, insya Allah ya. Terima kasih semuanya. Budila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih, Bu. kasih. Terima kasih Ibu Budila. Dila. Makasih, Bu. Makasih, Bu Dila. Terima kasih Budila Lik ya. Silakan kalau masih mau meeting. Recording stopped.